wakil trainer kita yang luar biasa siang hari ini yang tentunya akan membersamai kita sampai akhir sesi nanti. Dan untuk peserta yang tercatat yang sudah mendaftar di registrasi kami itu sudah ada 125 orang lebih peserta, Masya Allah ya, yang tentunya semua ingin belajar dan memperoleh ilmu yang luar biasa dari trainer kita. Oke, baik. Kak Rani akan memperkenalkan dulu trainer kita sebelum nanti trainer kita memberikan materi yang luar biasa itu. Oke, nama beliau adalah Agni Mayang Syari ya. Tentunya teman-teman yang hadir di sini juga rata-rata sudah mengenal beliau. Kami biasanya manggilnya Mbak Mayang. Kalau saya manggilnya Dek Mayang. Wah. Pengalaman profesional beliau adalah seorang training manager di Accor Hotel, training manager di Discovery Hotels and Resort, associate trainer di Kubik Leadership, juga associate trainer di Academy Trainer. Pendidikan formalnya S1 Sastra Inggris di Universitas Diponegoro, kemudian S2 Pengembangan SDM di Universitas Erlangga, dan sertifikasinya nggak kaleng-kaleng ya, Certification of Service Excellent Trainer dari Accor, kemudian Academy Asia, Bangkok, Thailand, kemudian Neurolinguistic Programming Practitioner from NLP, Florida, USA. Wow. Professional coach juga dari Institute of Coaching, serta beliau juga sudah tersertifikasi sebagai seorang happy counselor di sekolah konselor di Kampung Hening. Itu sedikit informasi tentang beliau yang tentunya banyak lagi ya yang tidak bisa di-update di sini ya Mbak Mayang ya. Masya Allah sahabat-sahabatku semua, pasti udah pada nggak sabar nih ya. Saya aja nggak sabar ini, nunggu hari ini aja nggak sabar, apalagi nunggu beberapa menit ke depan untuk mendengar Mbak Mayang memberikan, men-sharing ilmu kepada kita semua. Oke, boleh teman-teman tepuk tangan, boleh virtual, boleh langsung. Iya, kita panggil Mbak Mayang, kita persilakan Mbak Mayang. Kami berharap Mbak Mayang untuk ikhlas ya, memberikan yang terbaik tentunya, dan kami siap menerima materi dan ilmu yang akan Mbak Mayang sharing hari ini kepada kita semua. Oke, monggo Mbak Mayang, silakan. Mbak Mayang. Terima kasih banyak Kak Rani. Masya Allah. Oke, silakan Mbak Mayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Great stories happen to those who can tell them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak Mayang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bahagia sekali rasanya Kak Rani siang ini membersamai teman-teman yang banyak yang saya kenal. Ini ada sahabat saya yang paling atas chatnya, ini ada Mas Anwar ini dari Kimia Farma bersama rombongan Jakarta Timur itu. Terima kasih sudah bergabung Pak Anwar. Ada Bu Ita juga dari Mendem. Nah, thank you. Ada Bu Ita dari Mendem nih pokoknya. Ya Bu. Kalau mau cari yang glowing, nah itu cari yang dari Mendem itu. Ada Mbak Riana juga ya. Ada juga dari Dinkes Bontang. Ini ada Bu Mila, Bu Jamila Suyuti, Masya Allah. Terima kasih Bu. Ternyata bergabung ya, diam-diam nggak bilang ya. Ternyata sudah ada di sini. Oke. Ada juga sahabat saya, ada Queen Darwati nih, ada Queen nih, seorang istri soleha, Masya Allah, dari Surabaya. Ada teman saya dari Temanggung juga ini, ada Mas Umam. Wah, ada sahabat saya juga dari yang punya ranah Minang, Kak Rani. Ada Uda Maman dan Uni Dia, sesama asosiasi trainer kita ya. Ada Teh Erina juga, Jogja. Aduh, disebut satu-satu kita nggak kelar nanti ya. Terima kasih banyak, Pekanbaru, Riau, Surabaya, Sidoarjo, Purwokerto, Kepulauan Riau, Jogja, Tangsel, Jakarta, Bandung, dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Alhamdulillah. Bahagia banget rasanya hari ini Kak Rani tadi berlebihan kayaknya memperkenalkannya ya, karena hari ini saya hanya ingin ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol cantik nih ya, yang ya something light gitu, sesuatu yang ringan aja. Basicnya ini, bahwa great stories happen to those who can tell them. Bahwa cerita yang hebat, kisah yang hebat itu
ternyata terjadi pada mereka yang bisa menceritakannya. Artinya siapapun Anda, selama bisa menceritakan kisah Anda, maka kisah itu akan hebat. Nah, itulah kenapa hari ini kita akan bicara tentang the power of storytelling. Ini seperti flyer yang teman-teman mungkin sudah lihat sebelumnya, merupakan series dari bedah buku Adaptive Learner ya, yang ditulis bersama 38 trainer yang merupakan Associate Academy Trainer. Dan penulis bukunya ada di sini semua, termasuk yang tadi sudah menyapa teman-teman. Ini kakak saya yang luar biasa, yang humble banget. Saya aja takut kualat gitu ya kalau di hostin sama Kak Rani ini, karena dari sisi usia beliau lebih senior, beliau juga Widya Iswara, dan beliau adalah the best performance of trainer bootcamp and contestnya Academy Trainer loh. Boleh saya minta aplaus dulu dong untuk Kak Rani. Nah, biar kelihatan aplausnya muter gini ya di layar. Luar biasa. Ada yang sampai bersuara Kak Rani ya. Ini kayaknya pengikut Kak Rani nih. Pecinta Kak Rani setia dari Riau juga ini ya. Ada juga Uda Maman, ada juga Uni Fesdiana. Kalau teman-teman lihat tuh nanti di scroll di video di galeri. Ada juga Teh Erin, itu adalah penulis buku dari Adaptive Learner juga. Kamu tuh benar-benar ya. Oh, kita dengarkan kisah-kisah yang barusan lewat ya. Kamu tuh benar-benar ya. Oke, ada lagunya, jengjet gitu ya tadi, kedengeran dikit. Oke. So, saya mau tanya ini, apakah suara saya terdengar jelas, Kak Rani? Ada yang ngejapri katanya suara saya agak jelas, Mbak Mayang. Jelas. Oh, jelas. Oh, baik. Kemungkinan Jelas. yang ini kemungkinan sinyal teman-teman ya. Coba kita. Ada cetek-cetek Oke. kayak piput gitu. Oh, oke. Agak cetek-cetek ya? Apakah ini masih cetek-cetek? Cek. Sudah bagus. Oh, Sudah terima hilang Mbak kasih. Mayang. Terima Clear. kasih ada Pak Tandang, terima kasih. Itu tadi suara Queen Darwati, saya apal banget Queen Darling ya. Terima kasih Queen udah mengingatkan. Suara Baik, dan ketingkan kayaknya seimbang. Suara. Asik. Ya. So teman-teman, the power of storytelling. Karena buku ini ditulis oleh para trainer, kami izin berbagi pengalaman ketika kami sedang sharing, sedang berbagi ilmu di kelas-kelas gitu ya. Dan saya menulis di halaman 103 hingga halaman 100 something. 100 something ya. Intinya ada di halaman 103 tulisan saya dari buku Adaptive Learner yang totalnya ada 250 halaman. Yang belum punya, tenang aja, hari ini akan ada kondisi istimewa ya buat teman-teman yang ikut, apa ini namanya Kak? Ikut webinar ini ya, ikut webinar, Ya, ikut series webinar. ini, nanti akan ada sesuatu yang istimewa buat teman-teman. So teman-teman, saya penasaran apakah yang hadir ini semuanya para trainer ya? Atau ada yang bukan trainer? Boleh dong, yang merasa beliaunya di sini bukan seorang trainer atau mungkin tidak punya kesempatan untuk berbagi di depan publik, boleh kasih tanda heart dong, kasih tanda cinta di layar Anda, di reaction Anda, biar kami tahu ternyata meskipun bukan seorang trainer, Anda kemauan belajarnya luar biasa sehingga sepenuh hati hadir siang ini. Yuk silakan, saya tunggu. Pak Mirfak, terima kasih banyak. Belum atau bukan seorang trainer ya? Ada lagi kah? Ada emak saja ini, Dek. Ada mahasiswa. Oh, Ya. emak saja. Oh, oke. Ada nulis di chat box juga boleh ya. Ada mahasiswa juga. Mahasiswa S berapa ini ya? Kalau mahasiswa S3 kayaknya Kak Rani. Mambu. Ada yang mahasiswa, ada yang belum. Ini tampaknya ada juga rekan saya dari Tempa ini, ada TI. Oh, ada Pak Dokter juga, ada udah Roni Pasla. Wow, dari Padang ini baru kelihatan ini ya. Mandi. Ada juga Bang Arfa. Oke. Terima kasih Bang Arfa, ini juga penulis buku Adaptive Learner ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Mayang, izin ikut belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah ya. Oh, ini kalau guru mah sama ya Bu Neneng ya, berarti Bu Neneng atau Ustadzah Neneng ini kadang ya. Saya masih belajar menjadi trainer pemula. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman atas responnya. Saya tukang jualan, asik. Bersyukurnya, oke, terima kasih. Bersyukurnya teman-teman, storytelling ini nantinya bisa, insya Allah bisa teman-teman pakai bukan hanya pada saat seperti yang kami penulis buku ini sebagai seorang trainer, tapi insya Allah nanti bisa teman-teman manfaatkan apapun posisi Anda. Bahkan ketika Anda seorang
pebisnis untuk jualan bisa. Anda seorang emak pun bisa nanti untuk gimana caranya biar anak-anak tuh nurut sama kita gitu ya. Dengan cara storytelling. Wah, terima kasih. Luar biasa banget. Boleh saya minta untuk Anda mengapresiasi diri dulu dong dengan cara kasih applause untuk diri Anda sendiri. Wow. Thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak. Energinya nyampe ke sini. So, saya izin melanjutkan dulu slide saya ya. Baik teman-teman. Ini konteksnya, kalau sebagai seorang trainer, pertanyaannya memang ini. Pernahkah di kelas Anda ada peserta yang bertanya, namun pertanyaan itu menyulitkan buat Anda? Itu kalau Anda seorang trainer. Artinya, jika Anda bukan seorang trainer, misalnya Anda itu adalah seorang pebisnis, pas jualan, pernah nggak sih dapat customer yang pertanyaannya itu menyulitkan Anda? Apalagi kalau Anda itu jualannya bukan Anda ownernya, tapi teman-teman itu jualan produk dari sebuah perusahaan. Terus ada pertanyaan yang jika Anda jawab itu merugikan perusahaan, jika Anda jawab benar itu merugikan perusahaan, tapi kalau nggak dijawab benar itu membuat customer Anda kesel gitu. Kayaknya sudah mulai ada yang ngangguk-ngangguk. Mohon tidak usah tulis di chat box ya, nanti ketahuan perusahaan mana gitu kan ya. Dijawab dalam hati aja. Sama ketika Anda misalnya seorang orang tua. Ketika Anda ditanya sama anak, apalagi ibu misalnya ya, ditanya sama anak tentang sesuatu, yang kalau teman-teman jawab ini merugikan bapaknya anak-anak, kalau dijawab benar, tapi kalau nggak dijawab benar, nanti anak kita jadi nggak benar. Nah, gitu kan. Ada kayak gitu kan ya, kadang-kadang kita mengalami kondisi-kondisi dilematis. Sementara as a trainer, terima kasih Kak Rani atau Teh Eis yang bantu mengkondisikan. Ini tampaknya ada peserta yang lupa mute. Nanti izin ya teman-teman yang masih belum di-mute, biar nyaman semua belajarnya, kita bisa memute-kan, mematikan, terus saya ikutan di-mute. Terima kasih. Itu memang paling enak ya. Langsung matiin aja semua gitu. Thank you. Oke, so teman-teman saya juga pernah ngalami. Saya pernah mengalami ada pertanyaan itu yang menyulitkan. Nanti silakan teman-teman sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Saya cerita dari versi saya, sementara teman-teman nanti bisa mengkondisikan seperti kondisi teman-teman. Yaitu yang saya tuliskan di buku Adaptive Learner pada saat saya mengisi di sebuah tambang batu bara, yang di sana pesertanya laki semua, dan kami masuk sebagai trainer yang perempuan itu saja sudah tantangan ya, karena tidak semua orang mau open, gender kadang juga menjadi tantangan gitu ya kalau untuk mau sharing. Nah waktu itu pertanyaannya adalah, si penanya ini bertanya tentang satu kondisi yang intinya adalah, gimana jika saya sudah diikutkan training ini, saya sudah melakukan yang terbaik, tapi ternyata atasan saya tidak memberikan contoh yang baik. Tapi kenyataannya, dia karirnya baik-baik aja. Saya yang sudah mengerjakan dengan baik, tapi nggak ada apresiasi buat saya. Untuk apa saya belajar dan mengaplikasikan ilmu ini jika ternyata di kantor saya itu hanya ada like and dislike saja? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya masih harus mengaplikasikan ilmu ini? Nah, kurang lebih pertanyaannya gitu teman-teman. Sementara teman-teman pada saat itu, di kelas itu, juga hadir itu atasannya. Walaupun dari yang berbeda divisi atau berbeda unit. Artinya, saya ada di posisi dilematis teman-teman. Ketika saya jawab tidak pas, maka bisa jadi atasannya akan tersinggung, bisa jadi saya yang mewakili sebuah bendera besar perusahaan tidak akan diundang lagi, gitu kan ya. Berarti hilang nanti kemungkinan berbisnis bekerja samanya. Namun jika saya tidak jawab dengan tepat pula, bisa jadi si peserta ini yang mewakili mungkin suara banyak mayoritas peserta yang hadir hari itu, para karyawan, para staf itu, bisa jadi nggak puas dan ngerasa saya ada di pihak perusahaan. Sehingga dia akan ngerasa, bayaran lo gitu, orang bayaran gitu. Jadi untuk apa saya dengerin kamu? Kamu kan pesanan doang gitu. Teman-teman, itu yang pernah saya alami. Ini sangat mirip ketika misalnya teman-teman sebagai seorang penjual, teman-teman juga ditanya, Mbak, saya pernah pakai ini, tapi yang saya alami adalah begini-begini. Sebenarnya produk kamu itu aman nggak sih? Gitu.
Padahal bisa jadi kita tahu bahwa ada kekurangan dari produk kita. Yang jika kita sampaikan apa adanya, bisa jadi itu mematikan bisnis kita. Tapi jika tidak kita sampaikan apa adanya, bisa jadi itu akan menjerumuskan konsumen yang seharusnya kita bantu dengan produk kita. Teman-teman, maka jawaban Anda akan sangat menentukan, menunjukkan Anda di pihak mana. Pernah mengalami yang begitu? Dan sebagai seorang trainer, waktu itu yang berdiri di depan kelas, jawaban seorang trainer atas pertanyaan dilematis begini akan mempengaruhi penerimaan audiens pada Anda. Di sisa sesi kita mau ngomong, didengerin apa enggak, sangat tergantung dari jawaban itu. Sebagai seorang penjual, jawaban Anda juga akan mempengaruhi apakah Anda akan dibilang, abal-abal, ngomong doang, biasa, mulutnya sales, mulutnya penjual, cuman gitu. Dan dia tidak akan peduli dengan apapun yang Anda tawarkan, apapun yang Anda jual. Jika Anda seorang orang tua juga gitu, mama mah gitu. Pokoknya kalau ini dibelain gitu ya. Kalau kakak aja dibelain terus. Kalau ayah aja dibelain terus gitu. Nanti akan ada penerimaan orang yang bertanya pada Anda pada diri Anda sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita panjang kali lebar ngomong di sana, saya nggak ingin menjadi satu-satunya pembicara karena saya yakin sumber ilmu tuh ada di antara teman-teman juga. Nah, ini udah apalagi udah pada bilang pernah. Nah, boleh dong teman-teman sharing dong. Apa kondisi yang pernah teman-teman alami yuk. Nah, boleh ini saya ajak interaktif. Ini udah Roni Pazla. Ini seorang ustadz yang juga seorang dokter ya dari Padang nih. Udah Roni bisa unmute dah?